bukan hanya dengan uang rupiah, tetapi belajar untuk berhitung dengan iman, melibatkan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan untuk melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan seri tokoh. Kali ini saya memilih Andreas Saudara Simon Petrus. Saya akan mengambil bacaan dari Injil menurut Yohanes pasal yang pertama, ayat 35 sampai dengan 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami, bahkan Tuhan juga yang membawa kami untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik, supaya kami menjadi bagian dari pelayanan Kristus untuk kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Demikian juga apabila kami masih mendapatkan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman Tuhan, merenungkannya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus apabila saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini untuk menjadi sapaan Tuhan bagi kami. Berilah kami hikmat, berilah kami iman. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata menyampaikan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Guru kebenaran kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 35 sampai dengan 42. Yohanes 1, 35 sampai dengan 42, dituliskan demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus.
Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Andreas adalah nelayan, sama seperti Petrus saudaranya. Tetapi ternyata Andreas sudah terlebih dulu menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Dan di dalam bacaan kita, Yohanes pasal yang pertama dikatakan, Yohanes bersama dengan 2 orang muridnya, Andreas dan salah seorang lagi, ada yang menduga itu adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada 2 orang muridnya, Andreas saudara Simon dan Yohanes saudara Yakobus, tentang Yesus dengan mengatakan bahwa anak domba Allah. Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Dan kemudian 2 orang murid Yohanes ini meninggalkan gurunya dan kemudian datang kepada Yesus dan mengikut Yesus, bahkan kemudian tinggal bersama dengan Yesus. Sebuah tahapan awal dalam proses untuk menjadi murid seorang guru. Kita tahu ada banyak guru yang senang bahkan bangga jikalau memiliki banyak murid. Ada guru-guru yang bangga jikalau mereka memiliki murid-murid yang cakap, yang pandai, yang terampil. Guru-guru ini akan ikut berbangga ketika murid-muridnya nanti menjadi murid-murid yang berhasil. Mereka seumpama seorang ahli batu yang sudah melihat bahwa intan-intan yang digosok itu nanti akan berkilau menjadi berlian. Apabila terkena sinar matahari, akan memantulkan kilauan yang indah. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan yang menarik adalah mengapa Yohanes Pembaptis justru menunjuk kepada Yesus, kepada 2 orang muridnya, dan 2 orang muridnya ini kemudian meninggalkan gurunya, Yohanes Pembaptis, dan menjadi pengikut Yesus. Apakah Yohanes Pembaptis merasa tidak cocok dengan 2 orang muridnya ini, lalu diberikan kepada Yesus? Ataukah seperti yang lebih sering terjadi, seorang guru sadar akan potensi kemampuan muridnya, dan ia pun sadar akan keterbatasan dan kemampuannya. Ketika seorang guru, katakanlah guru piano, merasa bahwa kemampuan muridnya sudah seperti dirinya, sudah tidak ada lagi yang mampu ia ajarkan kepada muridnya, apakah dia akan tetap membiarkan muridnya belajar kepada dirinya dan dengan demikian muridnya tidak bertambah kecakapan keterampilannya? Ataukah demi untuk kepentingan muridnya, ia justru akan menganjurkan, menyuruh supaya muridnya belajar kepada guru lain yang lebih cakap dan lebih pandai dari dirinya? Apakah dengan maksud ini Yohanes Pembaptis menyuruh kedua orang muridnya, Andreas dan yang seorang kalau benar Yohanes saudara Yakobus, untuk mengikut Yesus supaya potensi mereka akan menjadi lebih muncul? Oleh karena Yohanes sadar Yesus lebih besar daripada dirinya, oleh karena dia hanyalah perintis jalan, pelopor bagi Yesus yang sesungguhnya adalah Sang Mesias atau Kristus itu. Jadilah Andreas dan Yohanes kemudian tinggal bersama dengan Yesus, mengikuti apa yang menjadi kehidupan Yesus, baik ketika Yesus sedang mengajar, melakukan mujizat, maupun ketika Yesus ada di rumah bersama dengan mereka, maupun di dalam perjalanan. Mereka melihat melalui bukan hanya kata-kata,
khotbah pengajaran Yesus, tetapi mereka belajar melalui kehidupan Yesus. Dan bukankah menarik jikalau Andreas yang sudah lebih dulu mengikut Yohanes Pembaptis dan kemudian mengikut Yesus, tetapi di dalam beberapa bagian yang menceritakan tentang Andreas, misalnya Yohanes 1 ayat 40, Yohanes 6 ayat 8, ketika nama Andreas disebut, selalu diberikan tambahan Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas, saudara Simon Petrus. Apa artinya dan apa maksudnya? Apakah Andreas itu tidak terlalu populer dan terkenal, sementara Simon Petrus lebih populer dan lebih terkenal, sehingga jikalau orang menyebut Andreas, siapa Andreas? Karena mungkin nama Andreas pun ada banyak. Tetapi dengan menyebut Simon Petrus, orang akan segera tahu, kenal. Oh, ini Andreas yang adalah saudara Simon Petrus. Tetapi hubungan Andreas dan Simon Petrus, siapa kakak dan siapa adik, tidak terlalu jelas. Dikatakan bahwa sesudah Andreas menemukan Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus, Andreas kemudian memberitahu saudaranya Simon Petrus, kami telah menemukan Mesias atau Kristus, dia yang diurapi, dia yang dijanjikan oleh nabi-nabi perjanjian lama, dialah orang yang akan memimpin Israel. Dan kemudian Andreas yang membawa Simon kepada Yesus, dan saat itulah ketika Yesus bertemu dengan Simon pertama kali, Yesus kemudian memberikan nama baru, memberikan nama tambahan, memberikan julukan, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan disebut Petrus atau Petra atau Kefa atau Kefas, batu gunung atau batu karang. Bukankah Andreas lebih dulu menjadi murid Yohanes Pembaptis dan murid Yesus? Tetapi mengapa seolah-olah dengan menuliskan Andreas saudara Simon Petrus, Andreas saudara Simon Petrus, Simon lebih menonjol ketimbang Andreas? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Ibu, Bapak, saudara-saudari mendengar, melihat, atau bahkan mengalami di antara saudara kandung, adik dan kakak, kadang-kadang terjadi persaingan? Jikalau ayah dan ibu begitu mementingkan anak sulung, dan adik-adiknya harus tunduk kepada kakak sulung, maka bukankah akan muncul ketidakpuasan dari adik-adik terhadap kakak sulung? Apalagi jika usia mereka hanya selisih 1 tahun, 2 tahun. Mengapa kakak harus menjadi yang pertama, menjadi nomor 1? Muncul ketidakpuasan, dan bahkan mungkin perlakuan istimewa ayah dan ibu terhadap kakak sulung akan menimbulkan kecemburuan, iri hati. Bukankah hal yang senada terjadi dari sisi yang lain? Ketika ayah dan ibu justru menomorsatukan anak bungsu, anak terakhir, mungkin dia lahir dengan kesulitan, mungkin pada masa dia bayi, balita, dia mengalami kesulitan karena sakit tertentu, sehingga orang tua kemudian memberi perhatian ekstra, dan perhatian ekstra ini kemudian berlanjut menjadi kebiasaan tanpa mereka sadari bahwa anak bungsu mereka sudah sehat. Mereka memanjakan anak bungsu ini, sehingga itu menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan mungkin perasaan iri, cemburu, tidak suka
dari kakak-kakaknya, lebih-lebih mungkin anak sulung. Bagaimana dengan Andreas dan Simon Petrus? Apakah Andreas ini iri dengan Simon Petrus? Karena Simon Petrus sepertinya lebih menonjol. Bahkan sepertinya Yesus sendiri lebih mengutamakan Simon Petrus daripada Andreas. Kita tahu apabila kita mengikuti kisah Yesus dan murid-muridnya, Yesus beberapa kali hanya mengajak Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam peristiwa-peristiwa yang murid-murid lain tidak dilibatkan. Menghidupkan anak Yairus, maupun juga ketika Yesus berubah mulia di salah satu bagian Gunung Hermon, juga ketika berdoa di Taman Getsemani. Bukankah Yesus mengistimewakan Simon Petrus? Padahal Andreas lebih dulu menjadi murid Yesus. Apakah ini tidak menimbulkan kecemburuan? Apakah ini tidak menimbulkan iri hati? Mengapa Yesus mengistimewakan Simon Petrus? Andreas tidak. Sementara Yohanes dan Yakobus, mereka bersaudara, dua-duanya diambil. Mengapa tidak Simon Petrus dan dia? Seperti Yohanes dan Yakobus dijadikan seperti murid yang level paling dekat. Apakah mungkin dari 12 murid Yesus, sesungguhnya mereka dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil, masing-masing terdiri dari 4 murid, seolah-olah 3 orang anggota dan seorang pemimpin kelompok sel, kelompok komunitas kecil ini, pemimpin KTB-nya. Dan dari 3 kelompok murid-murid Yesus, pemimpin kelompoknya adalah Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena itu mereka ditarik lebih dekat kepada Yesus ketimbang 9 murid yang lain. Kita tahu jikalau kita mengikuti kehidupan Yesus, sesungguhnya terjadi juga persaingan di antara murid-murid Yesus. Beberapa kali dikisahkan, bahkan ketika Yesus sedang berbicara tentang penderitaan dan kematiannya, murid-muridnya justru bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah saudara memiliki masalah ini? Saudara punya perasaan iri, saudara punya perasaan cemburu, saudara tidak puas dengan cara orang tua saudara memperlakukan. Apakah itu kakak sulung, ataukah itu adik bungsu, ataukah itu saudara kandung yang mungkin satu-satunya di antara sekian anak cowok, atau satu-satunya di antara sekian anak cewek. Saudara tidak nyaman, saudara memendam perasaan iri dan cemburu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah lebih jauh. Simon Petrus, apa kelebihannya? Kita sudah melihat Simon Petrus adalah orang yang terbuka, spontan, senang berbicara, dan terutama berani berpendapat. Oleh karena itu beberapa kali dalam pembicaraan Yesus dengan murid-murid, Simon Petrus yang menonjol, Simon Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus, maupun Simon Petrus yang berbicara kepada Yesus, seolah-olah Simon Petrus adalah juru bicara kelompok murid-murid Yesus. Sementara Andreas, apa talenta Andreas? Apa sesungguhnya karunia yang dimiliki oleh Andreas? Tidak banyak kita menemukan Andreas berbicara, tetapi ada. Mari kita lihat. Yang pertama sudah saya baca di dalam Yohanes 1 tadi, bahwa
Andreaslah yang membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Demikian juga kita menemukan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ketika beberapa orang Yunani datang kepada Filipus dan Filipus kemudian membawa Andreas. Bukankah Andreas juga yang membawa orang-orang Yunani ini untuk bertemu dengan Yesus? Andreas sepertinya seorang yang membawa orang lain, apakah itu Simon Petrus saudaranya, apakah itu orang-orang lain, untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Andreas sesungguhnya adalah penginjil yang pertama. Andreas yang membawa orang kepada Yesus supaya orang itu sendiri mengalami Yesus, mengenal Yesus karena langsung berhubungan dengan Yesus. Andreas hanya menjadi seperti jembatan yang menghantar orang yang belum percaya sampai kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan sesungguhnya bermaksud supaya semua orang percaya melakukan seperti yang dilakukan Andreas ini? Membawa mereka yang belum percaya untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Mesias. Dan bukan cuma untuk mengenal Kristus atau mengenal Mesias, supaya melalui mereka bertemu dengan Yesus, mereka kemudian mengenal dan percaya dan beroleh apa yang sesungguhnya memang mau diberikan Yesus, yaitu pengampunan dosa, yaitu keselamatan, yaitu hidup baru sebagai anak Allah, hidup yang kekal, yaitu keluarga baru, yaitu anak-anak Allah, keluarga Allah, hidup dalam persekutuan kasih. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan Andreas ini? Membawa keluarga kita yang belum percaya, membawa teman-teman kita yang belum percaya, supaya bertemu dengan Yesus, supaya mengenal Yesus, supaya percaya kepada Yesus, dan supaya beroleh berkat, yaitu hidup kekal, hidup yang damai, hidup yang bersukacita, hidup yang menjadi berkat yang diberikan oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Andreas mungkin bukan orang yang bisa berbicara dalam kelompok besar atau berbicara spontan di depan banyak orang seperti saudaranya Simon Petrus. Tetapi dia punya kemampuan untuk melobi, untuk mendekati, untuk membujuk dalam artian positif, supaya orang datang kepada Kristus. Dan untuk menjadi seorang yang merupakan utusan Kristus, orang kepercayaan Kristus yang bisa bersaksi tentang Kristus dan membawa orang kepada Kristus, kita butuh hidup sedemikian rupa sehingga kehidupan kita ini punya daya tarik. Dan itulah yang menjadi iklan tentang Kristus yang menjadi sesembahan, yang menjadi Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita temukan sebagai talenta dari Andreas? Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ketika Yesus berkhotbah, dan kali ini ada begitu banyak sekali orang yang mendengarkan Yesus, dan bahkan pengajaran Yesus ini berlangsung lama, sehingga Yesus melihat bahwa orang banyak ini sepertinya butuh diberi makan. Lebih-lebih murid-murid yang segera tanggap dan menyuruh supaya orang banyak
disuruh pulang supaya mereka bisa mencari makanan dalam perjalanan, karena tempat mereka berada tempat yang sunyi. Diperkirakan jumlah laki-lakinya saja 5.000 orang, belum wanita dan anak-anak. Sekalipun mungkin pada masa itu wanita yang menjadi pengikut Kristus atau wanita yang bepergian belum seperti gereja pada saat ini. Yang gereja saat ini kebanyakan jumlah anggota wanita lebih banyak daripada jumlah anggota pria. Ada begitu banyak orang sementara murid-murid hanya punya 200 dinar. Andai kata mereka bisa membelikan 200 dinar menjadi roti dan dibagikan kepada orang banyak, 200 dinar tidak cukup untuk bisa mengenyangkan orang banyak. Belum, apakah mereka bisa mendapatkan roti dalam jumlah yang banyak? Bayangkan jikalau saat ini pun di dunia modern kita hendak memberi makan untuk 5.000 orang. Mana rumah makan yang bisa siap dan cepat melayani 5.000 orang? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu apa yang hendak ia kerjakan ketika dia menyuruh murid-muridnya memberi makan orang banyak. Dan kita baca dalam Yohanes 6, pada saat itu Andreas dengan cepat bergerak. Dia mencari tahu. Oleh karena orang Yahudi biasanya bepergian dengan membawa bekal, berapa banyak dari sekian banyak orang ini yang sesungguhnya memiliki bekal. Dan hasilnya ternyata membuat hatinya semakin kecil. Oleh karena dia hanya menemukan seorang anak kecil yang mungkin belum memakan bekalnya, yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yohanes 6 ayat yang ke-9. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak? Memang secara matematis tidak akan mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupkan, mengenyangkan sekian banyak orang. Bahkan jikalau 200 dinar, 1 dinar itu upah buruh kerja 1 hari. Jikalau upah kerja 200 hari mampu dijadikan roti, itu pun masih belum bisa mengenyangkan sekian ribu orang yang berkumpul saat itu. Apa artinya? Andreas dan murid-murid yang lain belajar melalui peristiwa saat itu. Oleh karena Yesus memang sengaja hendak melakukan mujizat, melipat gandakan roti, supaya ia mengajak orang banyak mengingat akan roti yang turun dari langit. Pada waktu nenek moyang berjalan di padang gurun, roti mana? Tetapi sekaligus Yesus hendak mengatakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga. Dan Yesus juga yang nantinya akan membawa gereja untuk merayakan dia sebagai roti yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Yesus ternyata kemudian meminta roti dan ikan tersebut, lalu dia mengucap syukur, lalu ia kemudian memecah-mecahkannya dan membagikannya melalui murid-murid. Dan itulah mujizat yang luar biasa. Oleh karena 5 roti dan 2 ikan ternyata kemudian bisa mengenyangkan orang-orang yang berkumpul ribuan itu, 5.000 lebih. Bahkan
masih ada kelebihan roti dan ikan yang kemudian dikumpulkan dan terkumpul 12 bakul. Andreas dan murid-murid yang lain belajar bahwa mereka perlu untuk mencamkan bahwa hidup ini bukan hanya bergantung pada apa yang ada di tangan, bukan hanya bergantung pada apa yang mereka miliki, apakah itu uang, apakah itu harta benda. Hidup ini ternyata masih harus dikaitkan dengan si pemberi hidup, yaitu Allah sendiri. Dan Allah ini hadir di dalam diri Yesus. Yesus mampu memeliharakan kehidupan di bumi ini, di dunia ini, bukan hanya memberi makan seluruh umat manusia berapa juta, tetapi Yesus Allah memberi kehidupan makan juga untuk binatang-binatang, supaya mereka juga hidup. Murid-murid harus belajar untuk berhitung, bukan hanya dengan uang rupiah, tetapi belajar untuk berhitung dengan iman, melibatkan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan untuk melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, yaitu memberkati. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa Andreas dan murid-murid menjadi saksi, Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan, mencukupi untuk memberi makan ribuan orang. Kita diingatkan untuk memegangi prinsip yang sedikit belum tentu tidak mencukupi apabila yang sedikit dibawa kepada Tuhan kita Yesus. Dan kebalikannya, banyak belum tentu akan mencukupi jikalau itu tidak kita bawa untuk diberkati oleh Tuhan. Salah satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6, saya bacakan ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang-orang yang mengumpulkan, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang terus menambah, dan bahkan mungkin tidak berani untuk memakainya. Tetapi ternyata mereka akhirnya tidak menikmati, tidak memakainya, dan mungkin hanya diwariskan kepada anak cucu, dan bahkan lebih buruk lagi bila ternyata orang lain yang kemudian mendapatkan. Mari kita memegangi prinsip ini. Yang penting bukan soal banyak, yang penting soal berkat. Apakah yang kita miliki ini kita bawa kepada Tuhan dan menjadi berkat? Sebagaimana beberapa mujizat di dalam kisah-kisah perjanjian lama, minyak yang hanya sedikit diberkati oleh Nabi Tuhan Elisa, dan ternyata tidak habis-habis menjadi banyak. Tuhan bisa memberkati tepung yang tinggal sedikit dan minyak yang tinggal sedikit dari janda Sarfat, tetapi diberkati oleh Nabi Elia sehingga bisa dipakai untuk membuat roti berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita menggantungkan hidup kita bukan pada milik yang banyak, tetapi pada Tuhan yang besar. Mari kita berpikir bahwa berkat datang dari Tuhan, apakah sedikit maupun banyak. Tetapi tanpa berkat Tuhan yang banyak pun tidak akan menjadi memuaskan, yang banyak pun tidak akan menjadi mencukupi, yang banyak pun akan menjadi sia-sia, apalagi yang sedikit dan tanpa berkat Tuhan. Mari kita melanjutkan. Bagaimana jikalau kita ini seperti mungkin Andreas, tidak diperhitungkan sebagaimana Simon Petrus saudaranya? Bagaimana kalau ternyata talenta dan karunia kita, potensi kita, kemampuan kita ternyata dianggap kecil, sedikit, mungkin juga seperti 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya ini untuk memenuhi kebutuhan? Apa artinya ini untuk bisa dapat dipakai menjadi andalan dalam hidup? Ada artinya. Oleh karena 5 roti dan 2 ikan pun pemberian Tuhan. Dan jikalau dibawa kepada Yesus, 5 roti dan 2 ikan menjadi berlipat-lipat. Seperti Andreas hidupnya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga sesungguhnya setiap kita. Baik kita yang merasa potensi kita, talenta, karunia kita kecil, tidak bervariasi, hanya terbatas. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan perencanaan. Ada yang Tuhan inginkan terjadi melalui hidup kita, dengan kita diciptakan seperti apa adanya kita ini. Tuhan punya rencana besar untuk setiap orang. Jikalau orang itu menyerahkan hidupnya, dirinya untuk diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Ngomong-ngomong, apakah ibu bapak tahu Andreas itu berarti apa? Andreas berarti gagah berani. Dan kita tidak tahu kehidupan Andreas secara lengkap. Tetapi sejarah mengatakan sesudah Yesus naik ke surga, para rasul kemudian membagi diri untuk pergi memberitakan Injil ke beberapa tempat. Dan Andreas pergi ke Rusia Selatan, Asia Kecil, dan Yunani. Diceritakan bahwa Andreas akhirnya mati dengan cara disalibkan di Yunani. Dan Andreas disalibkan dengan salib balok berbentuk huruf X, salib yang disebut kruk Bigpusata, tetapi juga salib bentuk X ini disebut sebagai salib Andreas. Mengapa salib bentuk X ini disebut salib Andreas? Mungkin Andreas yang pertama kali disalibkan dengan salib bentuk X. Oleh karena ada salib bentuk yang lain, selain salib untuk Yesus, huruf plus yang kaki ke bawahnya lebih panjang, atau salib lain bentuk huruf T tanpa kepala di bagian atas. Andreas yang bersama dengan Simon Petrus dan rekan-rekan yang lain menjadi pengecut, melarikan diri, takut ditangkap ketika guru mereka Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mereka gagal untuk menggenapi komitmen mereka, janji mereka, yaitu mereka bersedia untuk menderita dan mati bersama dengan Yesus. Ternyata seperti Simon Petrus, Andreas berhasil pada akhir kehidupannya. Dia meninggal, mati dengan gagah. Dia martir, bersaksi sampai meninggal. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita ini Andreas?
yang mungkin kita merasa diri atau orang lain menganggap kita ini tidak terlalu istimewa, tidak terlalu menonjol. Tetapi bukankah yang penting bukan penilaian orang, bahkan bukan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Yang penting adalah maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ini dicipta dengan sebuah misi. Dan jikalau kita menggenapi misi kita, mungkin kita tidak akan pernah berpikir bahwa yang kita anggap sederhana, yang kita anggap kecil, ternyata dilipat gandakan Tuhan dan menjadi besar. Mungkin hal-hal yang seperti itu tidak pernah dapat kita ketahui semasa kehidupan kita, tetapi kelak di dalam kerajaan Allah kita akan melihat. Oleh karena di sanalah akan dinyatakan apa yang sudah kita lakukan dalam berkat Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan penghargaan. Mereka yang bersedia menderita untuk Kristus akan menerima puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan. Izinkan saya sekedar memberikan contoh apa yang mungkin ibu bapak saudara-saudari sudah pernah mendengar. Seorang pengerja yang tidak terlalu terkenal di Boston pada tahun 1800-an yang bernama Edward Kimball. Dia ingin memenangkan salah seorang remaja di gereja yang seringkali ketika ikut ibadah justru tidur. Dan remaja ini seorang karyawan di toko sepatu. Jadi Edward Kimball kemudian menetapkan tekadnya. Ia mendatangi anak remaja ini, dan di toko sepatu itu dia kemudian mengajak anak remaja ini untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan Edward Kimball kemudian merasa usahanya tidak terlalu berhasil. Dia merasa dirinya gagal. Tetapi tanpa dia ketahui, anak remaja yang ia ajak untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus, yang kemudian diketahui bernama Moody, D.L. Moody, kemudian terkenal menjadi salah seorang pengkhotbah besar. Mungkin Edward Kimball tidak pernah berpikir bahwa seorang remaja yang selalu tidur dalam kebaktian adalah seorang yang diplot Tuhan, seorang yang ditetapkan, dirancang Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah yang memberkati banyak orang. Tetapi D.L. Moody adalah seorang yang tidak terpelajar, sehingga pernah ketika dia selesai berkhotbah, seorang ibu dengan cukup terang-terangan mengatakan, "Pak, khotbah Bapak tadi banyak kata-kata yang salah dan tidak tepat." Dan dengan rendah hati Moody berkata, "Saya tahu Ibu, bahasa saya memang jelek sekali. Tetapi saya yakin bahasa Ibu pasti bagus dan baik. Bahasa Ibu yang baik dan bagus ini Ibu pakai untuk melayani Kristus di bidang apa?" Dan ibu itu segera menunduk dengan muka merah. Dan Moody kemudian dengan cepat menyimpulkan, "Bu, menurut saya lebih baik dengan bahasa yang kurang bagus saya melayani Tuhan daripada saya punya bahasa yang bagus tetapi tidak saya pakai untuk memuliakan Tuhan." Suatu saat Moody yang tinggalnya semula di Boston dan kemudian dia melayani Tuhan juga masih di Amerika, Chicago, dia dipanggil untuk berkhotbah di Inggris, di Liverpool, dan ia mampir ke tempat gereja baptis yang pendetanya adalah seorang berpendidikan tinggi, F.B. Meyer. Dan F.B. Meyer semula merendahkan
mudi oleh karena bahasanya yang tidak terpelajar itu. Tetapi F.B. Meyer kemudian terpesona oleh kuasa khotbah Moody dan menyebabkan kemudian dia menghargai Moody dan bahkan kemudian bersedia ketika diundang Moody untuk berkhotbah di Amerika. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan salah satu pengkhotbah yang terkenal dari Inggris, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Apakah kita cukup tahu bagaimana pengkhotbah besar Inggris ini dibawa kepada Kristus? Ketika terjadi minggu yang berbadai salju dan tidak banyak orang yang bersedia untuk keluar rumah dan berbakti, bahkan ibadah hari Minggu itu pun dipimpin oleh seorang diaken yang tinggal 10 kilo dari gedung gereja, yang menuju gereja dengan susah payah, seorang diaken yang setia. Tetapi dia bukan seorang pengkhotbah, karena pengkhotbahnya tidak datang. Hanya ada 12 orang yang datang dalam ibadah hari Minggu bersalju itu, ditambah seorang remaja berusia 13 tahun. Dan diaken yang bernama John Eglin ini berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan sebisa-bisanya. Dan pasti dia merasa bahwa pelayanan pada hari Minggu itu, walaupun bukan jadwalnya dan mestinya bukan bagiannya, sebuah pelayanan yang mengecewakan kalau tidak memalukan. Tetapi di luar yang ia tahu, 5 roti dan 2 ikan yang ia berikan, firman Tuhan yang sebisa-bisanya ia sampaikan, diberkati Tuhan. Dan membawa remaja 13 tahun, yaitu Charles Haddon Spurgeon, kemudian menjadi pengkhotbah Inggris yang mungkin salah satu yang paling berhasil dan paling terkenal, dengan sekian banyak khotbah yang ia tulis sampai 63 volume. 5 roti dan 2 ikan bisa dilipat gandakan oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita. Dan apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Mungkin dianggap kecil, mungkin dianggap tidak berarti, tetapi bukan begitu di mata Tuhan. Apabila ini diserahkan kepadanya dan sesuai dengan rancangannya, ia mampu melipat gandakannya dan ia menjadikannya berhasil. Kiranya Tuhan memakai ibu bapak saudara-saudari, kitalah Andreas pada masa ini, membawa orang bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, beroleh berkat dari Yesus.